Saya akan jadi saksi bagaimana channel ini bisa tumbuh. Hai guys, selamat malam. Ya, kembali lagi bersama kita MH Entertainment tentunya, dan saya sebagai host magang Hari Saputra, dan ada juga rekan kami kameramen Kelvin. Kemudian kita kedatangan tamu spesial nih. Beliau dikenal sebagai Bujang Introvert. Hai, halo. Ini dia beliau. Saya senang sekali bisa diundang oleh MH Entertainment. Setelah sekian lama saya ngonten, baru kali ini. Dan kami juga, wah, sangat luar biasa sekali. Ini baru pertama kali kita mengundang beliau ini ya. Apalagi sekarang tiktokersnya luar biasa banget gitu kan. Wah, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, saya minum dulu ya. Rinaldi atau Bujang Introvert. Kenapa nih? Kita sambil makan sambil nyantai juga ya. Kenapa kok bisa dipanggil sebagai Bujang Introvert itu? Apa awal mula kisahnya? Bujang Introvert. Sebenarnya apa ya? Karena memang saya ini orangnya introvert. Aduh, Anda tidak tahu ya, benar ada kan kawan saya introvert gimana? Gini, orang introvert itu kan sebenarnya itu bukan kalau kalau orang-orang pikir kan introvert itu pemalu ya kan. Iya. Apa nggak mau kayak ngomong-ngomong sama orang. Betul ya. Kebanyakan kan kebanyakan kepemikiran orang seperti itu. Ya, padahal introvert itu sebenarnya lebih kepada cara dia mengisi daya power dalam diri dia gitu. Kayak misalnya dia cuma sanggup ngobrol sama orang setidaknya 1 jam atau 2 jam, tapi habis itu tenaganya berkuras gitu. Oh ya, terkuras jadi, lah. Gitu terkuras. Jadi bukan pemalu juga sih sebenarnya. Dan orang-orang tertentu saja yang diajak ngobrol, yang dia nyaman diajak ngobrol gitu. Betul. Kayak antum ini, terus kawan-kawan kita yang lain itu kan itu nyaman, dan enggak semua orang, dan pastinya dia milih-milih juga siapa yang bisa diajak ngobrol gitu. Jadi gini berarti Bujang Introvert itu agak sedikit hal yang berbeda ya kayak gitu kan. Karena kan di konten-konten yang saya lihat di YouTube atau TikToknya Rinaldi itu mengkritisi atau menceritakan tentang kejadian-kejadian yang sedang viral kayak gitu. Oh, isu-isu sosial gitu. Ya, isu-isu sosial kayak gitu. Itu inspirasi kah atau memang ya kepengen mengkritisi, atau memang dasar kepikirannya saya kayaknya masuk kayak gini ya gitu. Resah sih. Itu keresahan pribadi sih. Iya, keresahan karena sekarang karena saya udah juga suka baca buku. Saya juga senang melihat isu-isu sosial. Ada rasa getaran dalam hati ini untuk getaran dalam hati kan. Iya. Iya. Untuk mengkritisi. Mengkritisi ya. Para pejabat-pejabat kita yang luar biasa itu. Mundur? Apa urgensinya saya mundur? Itu nggak masuk akal itu. Kenapa saya harus mundur? Dan netizen pun kebanyakan setuju ya kan? Dan enggak juga. Hampir ada juga enggak sih memang. Ada juga yang beberapa. Contohnya kayak kemarin saya ngomongin polisi. Oh ya. Banyak itu juga, di dunia halusinasi ya kan, bukan di dunia Konoha, bukan ya. Ini kan kebanyakan orangnya itu kan ngomongnya ya desa Konoha ya kan. Tapi kalau dari sisi Rinaldi berbeda ya. Ngapain takut kita ngomongin negara kita sendiri? Betul. Kalau memang itu negara kita Indonesia, ngapain kita harus takut gitu, kayak karena saking takutnya kita plesetkan nama-nama Konoha lah, Wakanda lah. Kalau memang itu misalnya yang berbuat isu itu yang ada di negeri kita, ya kita sebut aja, kalau saya pribadi ya, keresahan berbeda ya. Kita pun juga ya menceritakan dengan real dan apa adanya ya. Betul. Dan ngasih tahu juga ini loh yang sebenarnya terjadi ya, gitu ada pun yang saya kritisi itu kan konten-konten itu kan saya riset dulu. Artinya kan enggak serta-merta saya ngomong, misalnya saya ngomongin polisi atau saya ngomongin pejabat siapa gitu, tiba-tiba
langsung gitu enggak. Saya pasti ada beritanya terlebih dahulu gitu. Jadi saya riset dulu, ada beritanya dan semua orang udah tahu gitu. Iyalah. Semua orang bisa lihat di beberapa media-media berita lainnya gitu. Jadi nggak serta-merta saya ngomongin. Kalau kayak gitu kan fitnah jadinya. Betul. Gini, ya lah. Sebenarnya bagus juga ya kan seperti itu. Ya saya lihat kontennya Mu Rinaldi ini kayaknya sering FYP gitu. Gimana perasaannya Mu Rinaldi? Enggak juga FVP sih, cuma beberapa aja yang FVP. Ya, yang Kayak yang itu. kemarin itu yang mana ya? Yang FYP itu kebetulan yang memang mungkin keresahan orang-orang tuh terwakilkan oleh saya. Betul, bisa jadi seperti itu. Soalnya yang beberapa lainnya yang itu merasa ya kan? iya, yang lainnya cuma beberapa aja Iya. yang nge-like gitu. Bagaimana perasaan si Murinal ketika FYP ya gitu? Awal-awalnya gimana itu? awal-awalnya takut sih. Takut. Awal-awal takut sih. Takut gimana ini? Ya takut gitu. Iya sih sebenarnya ya. Ya Negara kita tiba-tiba ini- di depan rumah gitu ada kata orang tuh kan, "Bang, tukang bakso" gitu. "Oh, Bang, ada ini" gitu. Tapi makin kesini kayak ya udahlah, kita kan hidup di negara yang merdeka gitu. Selagi kita ngomongin hal yang benar, Betul. ngapain harus Iya. takut? Ngapain kita harus takut? Iya. Dan kita pun mengkritisi ya sekedar sebatas itu ya kan, nggak bisa melebihi dari kata-kata ya, bisa menyakiti seseorang itu tersebut. Nah, yang kita kritisi itu kan apa namanya? Kayak orang-orang yang bekerja di ranah pelayanan publik gitu. Betul. Kayak ngomongin presiden, kayak ngomongin DPR, kayak ngomongin misalnya polisi, itu kan orang-orang yang bekerja di untuk kepentingan publik kan. Jadi bukan tiba-tiba hanya orang-orang tertentu gitu yang kesalahan pribadinya kita ungkit itu enggak. Saya nggak pernah bikin konten yang kayak gitu. Awal mulanya kepikiran kok mau bikin konten seperti itu waktu itu pada bulan keberapa atau tahun keberapa misalnya? Awal mula Awalnya saya coba-coba. Awal mula, tahun kemarin. kayaknya aku mau bikin konten kayak gini deh. Nah gitu. Awal mula saya kan Kepikiran seperti itu. kayak saya kan punya HP nih. Jadi kayaknya ada kamera gitu, ada apa, Iya. tapi nggak dipakai kan sayang gitu. Oh, Akhirnya saya Jadi memanfaatkan iya Iya. betul. Jadi Dan- memanfaatkan dalam dunia canggih Ya. ini ya kan ngapain Awalnya- enggak itu ya. Iya, awalnya iya. kan bukan konten-konten langsung kayak gitu. Awalnya kan saya ngomongin tentang cinta, saya ngomongin kayak prodi antara pasangan gitu. Awal-awalnya kan nggak tahu gitu mau ini TikToknya mau diisiin apa sih gitu. Iya. Bingung juga saya. Akhirnya kayak saya bikin selang-seling antara ngomongin tentang cinta, asmara, kemudian ngomongin tentang isu sosial, ngomongin tentang misalnya ada kasus kekerasan seksual, saya ngomongin di situ juga. Kok nyaman gitu. Oh iya. Ngomongin ini kok nyaman gitu ya. Kalau orang-orang kan pikirnya itu pinggir jurang ya kan. Iya. Takut. Kalau saya kok nyaman gitu ngomongin ini. Ya udahlah, dari A sampai ke seterusnya saya ngomongin itu aja gitu. Lama kelamaan menjadi pede ya kan. Pede gitu. Iya, kebanyakan ya butuh butuh mental juga sebenarnya kan. Kita Betul. ngomong di depan kamera ya ditonton ribuan orang, jutaan orang ya, kita butuh mental juga sebenarnya. Ini ribuan orang ya nontonnya. Amin, mudah-mudahan. Ya kita masih merintis dari nol kita sebenarnya, belum terlalu banyak ya. Mudah-mudahan kedepannya ini ya bakalan sama lah kayak Bujang Introvert. Dan saya akan jadi saksi bagaimana Anjay, channel anjay. ini bisa tumbuh. Saya dari nol ini. Lihat saja nanti. Anjay. Iya. Oke, ya betul. Memang sih ya kita dapat pelajaran juga seperti itu ya. Ada juga mungkin sebagian netizen kan setuju dengan pendapat kita yang bikin konten seperti itu. Ya. Gimana nih dampaknya dari Murinal yang ada yang aneh-aneh kira-kira ketika Murinal bikin konten itu? Dampak yang aneh belum ada ya. Alhamdulillah Sejauh ini masih aman lah ya. masih aman. Paling ya kalau yang nggak setuju itu paling ya cuman ngasih komentar-komentar yang toksik aja gitu. Kayak kemarin kan saya ngomongin tentang polisi itu. Iya. Yang ada itu saya bikin salah satu konten saya itu kayak format detektif. Ah, gitu ya. betul ya, betul ya. Saya kan ngomongin soal
polisi yang orang yang masuk polisi nyogok tuh. Tahu. Itu banyak juga yang kayak nggak sepakat sama saya. Iya, gitu. pasti. Dan Banyak komentar-komentar mereka- pun juga banyak yang Iya. negatif ya kan. mereka malahan beberapa mereka tuh bilang ya, emang lo udah jadi apa gitu? Betul. Pemikirannya Iya. seperti itu ya jadinya. Emang lo udah jadi apa gitu? Sekarang lo pasti orang yang dulu mau daftar polisi cuman nggak lulus kan? Seolah-olah mereka itu kenal saya. Hey, ini nah orang yang kenal saya dari kecil, tahu dia kayak mana saya. Ya, kami kadang ya kayak gitu sih. Kebanyakan kan para netizen itu ya berkomentar sesuai dengan apa yang mereka tahu. Ya, Tapi nggak tahu yang sebenarnya seperti apa. dan sejauh ini alhamdulillah kayaknya nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang tiba-tiba nge-DM gitu kayak ngacam-ngacam, itu nggak ada. Nggak ada gitu ya. ancaman-ancaman. Dan mudah-mudahan nggak ada ya gitu Ya, kan. Kita kan hidup di negara yang demokrasi gitu betul, ya. betul. Hidup di negara yang merdeka gitu ya. Ya. Paling ya komentar kayak gitu aja sih, nggak terlalu berpengaruh gitu untuk kehidupan saya. Saya tetap makan, saya tetap bekerja gitu. Tetap aman ya kan. Ya nggak. Berarti merugikan sambil orang lain. bikin konten itu Morinal kerja juga. Ada kerja sampingan juga. Ya, kemarin juga ada sempat ada yang waktu saya ngomongin polisi juga, itu kan banyak juga yang ngomong itu kayak enak. Oh gitu ya bang gitu. Kalau ngomongin polisi ramai lah ya. Kalau ngomongin polisi FYP ya gitu ya. Ini berarti ladang cuannya dari ngomongin polisi ya. Anda harus Anda tahu. Tidak tahu. Saya tidak punya uang. Tidak ada yang membayar saya. Dan itu keresahannya dia sendiri. Iya, itu Iya. saya kalau saya ngonten tuh saya sampaikan apa yang jadi yang ada saya resahkan gitu. Saya lihat kasus kekerasan seksual, misalnya kemarin itu ada anggota menteri apa gitu. Iya ya. Yang Menteri Sianu lah ya, gitu, yang- ini lah. Ya yang anggotanya yang diperkosa sama orang tuh, sama karyawan sama teman-temannya sendiri, terus Iya, dia pernah dipaksa untuk disuruh untuk nikah sama yang pemerkosa itu. Saya ngomongin itu juga gitu. Biar ya itu tadi maksudnya Morinal itu kan biar para orang-orang kemudian yang nggak tahu apa-apa ini bisa tahu, oh sebenarnya nggak Ada ya. mesti kayak gini. Ada yang nggak beres gitu. Iya. Ada yang nggak beres gitu di Sebenarnya ya negara kita sebenarnya saya setuju nih Mo, dengan kontenmu yang bikin seperti itu ya, biar kebanyakan kan kita dulu pada zaman dulu kan banyak mengikuti ibarat kata itu gimana ya, ibarat kata itu seperti adat istiadat lah ya gitu kan, seolah-olah ya kalau menjadi suaminya ini hidupnya bisa terjamin. Ada juga yang misalnya kan dijodohkan sama orang PNS, padahal kan belum tentu, ya kan? Misal kan gitu, seperti itu. Dan juga ya kayak seperti perlakuan orang yang di atas kita, misalnya titel yang lebih tinggi, Ya, pejabat. perlakuan yang tidak normal itu, dan kita pun melaporkan nggak ada direspon sama sekali. Iya. Dengan adanya konten yang Morinal ini kan orang bisa membuktikan gitu. Oh, ya pastinya tujuan saya itu masuk dalam tujuan juga, tujuan saya Iya kan? Iya. konten sih. Jadi Barat itu biar para orang-orang tersebut ini sebenarnya ada loh hukumnya ya kan. ada pastinya. Saya juga nggak bikin konten kadang sekaligus ngasih tahu loh gitu Iya. gini ada hukumnya, Ada gitu, hukumnya. undang-undangnya Ada gitu. undang-undangnya. Kalau kita diginiin kita harus merespon dengan apa gitu. Sama halnya pesulap merah mengungkap kedekunan. kayak Oh, gitu. praktek kedukunan. Nah, ya, yang kemarin seperti itulah ya kan. kemarin ya. Hampir mirip seperti itulah. Ya, cuma sekarang udah redup ya. Ya, Gus Udin aman-aman yang aja. dibilang Gus Udin tuh udah kemana ya? Ada kepikiran nggak untuk hasilkan cuan ke depannya? Gitu? Untuk kalau gini ya, pertama ya format konten saya itu kan kayak ngomongin isu sosial ya. Rasanya kalau tiba-tiba orang endorse, mungkin kalau mau endorse kalau misalnya biasanya kan pendapatan konten kreator kan dari endorse kan. Iya. Kalau misalnya nih nanti Iya, ada yang nanti ada yang tiba-tiba mau mau endorse, endorse, ya. mungkin ya saya bakal bikin konten yang Sesuai endorse ya tersebut lah. sesuai dengan endorse Iya. itu. Jadi nggak Masanya kita harus iya, isu sosial sih. Tiba-tiba misalnya saya ngomongin penembakan polisi tiba-tiba, oh kamu menembak tidak diterima. Kamu mau nggak jadi pacarku?
kuliah dulu aja yang bener. Gitu ya kan? Itu sih. Seolah-olah ada obatnya ya kan? Padahal nggak mungkin ada. Aneh juga ya, betul. Paling ya di formatnya yang lain ya. Iya, betul. Terus juga. kalau untuk menghasilkan cuan mungkin ya dari jual buku misalnya. Bisa beberapa teman-teman yang content creator yang sejenis dengan yang sering saya buat itu ada juga yang kayak edukasi sosial gitu. Terus menyertakan kalian harus baca buku ini gitu. Saya merekomendasikan buku ini. Sesuai dengan topik yang dibicarakan. Itu mungkin bisa kayak gitu juga sih. Cuman ya kalau untuk kaya rasanya nggak jamin sih. Ya, dulu pernah dengar-dengar Murinal ini bikin buku penulis kayak gitu juga kan? Buku. Masih jalan kah buku tersebut atau sampai? Oh ya, kemarin sempat bikin buku sih cuma. Iya kan? Tidak laku. Ya mungkin kan kedepannya semenjak TikToknya bisa viral kan bisa dipromosikan. Oh gitu ya. mungkin Iya kan? bisa saya jual lewat itu ya. Nah, kalau untuk blognya udah banyak fans nih kayaknya. Oh ya, kebetulan saya beberapa bulan ini kemarin sempat nulis blog sih. Nah, nggak didaftarkan ke iklan kan misalnya biar dapat endorse. Ayolah, dapat. Saya nggak tahu kayak mana caranya. Nah, kalau itu nanti kita ada tutorialnya. Kita cantumkan di link deskripsi nanti ya. Ya, Siap. jadi biar Rinaldi tahu lah gimana itu. Oke, jadi kesibukannya si Rinal ini selain bikin konten, bekerja, Ya jadi karyawan swasta lah. kerja Kerja sama orang juga. Itulah satu-satunya ladang cuan saya dari situ. Jadi nggak ada yang kalau Anda bilang saya ngomongin misalnya saya ngomongin menteri ini tiba-tiba FYP dapat uang dari situ, nggak ada. Tolong. Ya, saya miskin. Saya miskin. Kami orang-orang yang miskin, tolong jangan Anda ngejudge kami sebagai orang-orang yang kaya ya. Karena kami memang merintis karir ini nggak mudah ya kan. Ya pastinya nggak mudah. Ya, banyak juga ibarat kata itu saingan lah ya gitu. Ya cuman ya karena kita mau berinovasi sebagai pemuda-pemuda yang berinovasi, sebagai pemuda-pemuda yang ingin berkarya, kenapa enggak ya kan? Iya betul. Gitu. Jadi kira-kira kedepannya untuk seorang bujang introvert gitu bagaimana? Akan tetap menjadi seorang introvert. Tentang Karena rata-rata konten saya itu saya nggak pernah ya ngobrol dengan orang gitu. Baru sekali ini saya ngobrol dengan Anda. kapan nih kita dikenalin sama si Detik? Ini banyak ya kan? Gitu. Peran-peran yang di konten TikToknya Rinaldi ini banyak, ada sang detektif ya kan, ada bujang introvert, detektif introvert. kemudian ada yang kayak Marlop ya kan, ada juga yang cewek-cewek itu siapa namanya tuh yang berubah jadi cewek itu? Itu sesuai kebutuhan aja sih. Oh sesuai kebutuhan ya? Kalau memang Kirain ada juga. kalau misalnya Oh, iya. ada sesuai kebutuhan lah. Kalau misalnya jenis kontennya saya harus ngobrol sama cewek ya. Berarti sesuai aplikasi juga. Kalau sesuai aplikasi kan sesuai pesanan. Oh iya ya. Kan nggak ada yang pesan. Nggak ada yang pesan bro. Ya oke. Oh jadi karakter itu sesuai kebutuhan konten Anda. Sesuai kebutuhan konten saya. Cuman kebetulan yang memang setiap hari Minggu saya selalu bikin konten ini detektif sama Marlov itu. Kebetulan detektif introvert itu sama Marlov itu rekannya detektif introvert. Oke. Ya, kalau antum tahu Sherlock Holmes, Ya. Sherlock Holmes itu ada rekannya itu namanya Dr. Watson. Ya. Nah, Marlov tuh Watsonnya. Hampir mirip seperti itu Ya, lah. hampir Ya. mirip. Berarti 11-12 pengen. Ya. Berarti selama ini Rinaldi bikin konten itu terinspirasi dari situ. Ya, dari Sherlock Holmes. Sama berarti sama seperti saya pun nggak gitu, mau bikin konten YouTube podcast ini terinspirasi dari sang Deddy Corbuzier. Orang ini adalah orang-orang yang tolong. Corbuzier. Oh, ini Ini bukan close and the door. ada motivasi belakang sini. Open and the door ini ya. Open the door. Iya, bukan close and the door, tapi open and the door. Open on the door ya. Tapi ya kebetulan kita ini ya kesempatan kita ada di kota Jambi. Ya, ketemu sama Murinal ini ya. Sebenarnya
kebahagiaan tersendiri sebenarnya sebagai MH Entertainment. Kami kan baru merintis karir dari pertama gitu kan. Langsung ketemu dengan TikTokers. TikTok yang terkenal gitu ya. Itu udah 10.000 guys. Gila gitu. Nah, jadi ya Bukan 10.000 sih, itu sekitar berapa? 13.000. Sombong amat. Anjay, sombong dia bro. Oke, ya semoga sebagai kontennya TikTok Murinaldi semakin sukses ya kan, semakin maju. Ya kita pun sama-sama berjuang lah ya kan, sambil sama-sama mendukung juga ya gitu. Ya saya juga apapun kalau ada kesempatan saya akan membantu MH Entertainment juga supaya kedepannya bisa lebih ya Jadi semakin bagus lah. sebagai bujang introvert nih sudah punya pasangan belum nih? Waduh, kita kan nggak tahu ya kan. Sebagai bujang introvert masa iya nggak punya pasangan? Apalagi sekarang udah wow spiral-spiralnya. Pasangan apa ya? Marlop ya pasangan saya. Hah? Marlop pasangan saya. Waduh, jangan-jangan Anda udah jadi kan kawannya apa detektif introvert kan Marlop tadi. Oh iya ya, asmaranisasi ya. Sebagai asmaranisasinya berarti Marlop ya. Oh, bukan pasangan asmaranya, pasangan kerja. Oh, pasangan kerja. Oke. Jadi Anda mau tahu bagaimana asmara saya? Ya. boleh deh kalau mau diceritakan, itu lebih menarik kayaknya ya kan. Sebaiknya di lain waktu deh. Oh, gitu. Ini bisa nih saya kontenkan nanti parah gitu. Salah satu host Jadi MH Entertainment di dunia boxing. di dunia nyatanya belum ada nih pasangan. Udah nggak ada. Ada lah ya. seseorang yang sudah ada. masih Nanti kalau sedang dekat lah ya. Kalau saya nggak bilang ada nanti. Kamu tidak mengakui aku. Aduh, iya. Ada. Udah langsung jadi pacaran atau masih sekedar dekat aja? Apa ya kalau orang sekarang istilahnya? Apa? Bukan FWB sih, apa namanya istilahnya kalau Apa ya? ya bisa dibilang pacaran sih. Mau ngomongin apapun tetap mau Iya, dibilang iya, betul. HTS, mau di apa, Iya. selagi cetan sayang-sayangan, cetan nanya kabar, udah minum obat apa belum, itu tetap pacaran Iya, kan? iya betul. Walaupun awalnya nggak nembak-menembak gitu ya. Iya. Nanti kacau kalau tembak-menembak nanti. Bisa disidang saya. Keluarga udah tahu? Keluarga udah tahu. Udah kenal? Udah. Wah, Keluarganya berarti udah kenal. cuman kita sebagai teman dekatnya yang belum tahu apa-apa Kemarin- ini, Bro. Kemarin saya datang ke rumah Ya. orang tuanya, Anjay. antar paket. Kirain mau lamaran, ternyata antar paket. Aduh. Oke. Jadi ya cukup bahagia lah ya. Alhamdulillah. Terima kasih lah untuk seorang bujang introvert yang Ya. telah datang di channel kami MH Entertainment. Untuk cita-cita kedepannya, resolusi kedepannya, atau inovasi yang kepengen Murinaldi sampaikan apa kira-kira untuk para netizen, untuk para pemirsa MH Entertainment kita. Ini apa? Kata-kata motivasi deh. Kata-kata Iya. motivasi. Kata-kata Yang motivasi jelas aja ya, deh. yang jelas ya kalau memang ada keresahan gitu, jangan takut untuk disampaikan. Itu, jangan takut dengan komentar. Pas bang ada tukang bakso. Pas. Iya. Sering Saya tanya seperti itu kan, ya. Iya betul. Teng bakso gitu kan kalau kita Iya. ngomongin soal Awas bang, ada tukang apa gitu ya, somai, penjual bawa somai hati, gitu. gitu. bawa hati gitu Iya. kan. Ya. Intinya jangan takut. Kita sadar kita hidup di negara yang merdeka. Iya betul. Kita hidup di negara yang demokrasi. Kita bekerja. Saya pribadi juga selama ini kalau kerja nyari sendiri, nggak difasilitasi sama negara. Jadi dan dari situ pun saya bisa bayar pajak. Nah, kalau kita punya keresahan, jangan takut karena kita sadar Iya betul. kita manusia merdeka gitu. Iya. Kita tidak bisa dikekang oleh siapapun, termasuk orang-orang yang kita pilih waktu pemilu dan pilkada kemarin.
Iya iya. Jadi intinya jangan takut. Selagi kita benar. Selagi kita benar, ya betul. Selagi kita nggak fitnah ya. Dan yang kita omongin itu ada dasarnya. Ada dasarnya. Jadi nggak usah takut gitu. Gitu sih. Oke. Terima kasih Sama-sama Untuk sudah Moni diundang Naldi. di Emma Entertainment. ya, semoga selalu sukses ya ke depannya. Amin sama. Ya, untuk TikToknya apa nih? Nama TikToknya konten Rinaldi ini. Ya cari aja sih di Bujang Introvert gitu. Nah, oke. Nanti kita cantumkan di link sisi kita, Bujang Introvert. Bujang Introvert. Untuk Instagramnya? sama Bujang Sama, Introvert Bujang juga. Introvert juga. Bisa. Facebooknya? Facebook kebetulan saya nggak Nggak pakai pakai Facebook lagi ya? sekarang gitu. Udah Oke, nggak dipakai lagi. Betul. Oke guys, sekian dari Emma Entertainment. Ya, semoga dengan adanya konten ini teman-teman juga bisa tahu lah, gitu kan, mana yang benar-benar mengkritisi, mana juga yang benar-benar atau orang-orang yang ngejat, yang ibaratnya tuh mengatakan hal yang sebenarnya gitu ya, ataupun yang hal-hal yang negatif gitu kan. Yang Bujang Introvert ini ya sekedar mengkritisi gitu kan, karena ya negara kita ini demokrasi. Kalau nggak sekarang kita kritik, kapan lagi gitu. Itu kesempatannya kan cuma ada di sini gitu. Oke, see you dari kami. Semoga teman-teman kalian terinovasi dan sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye. Dadah.